Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan alur cerita film bertema alien yang rilis pada tahun 2005 yang berjudul War of the Worlds. War of the Worlds merupakan film karya sutradara Steven Spielberg. Film ini ditayangkan perdana di New York pada tanggal 23 Juni 2005 dengan pemeran utama Tom Cruise sebagai Ray Ferry, Justin Chatwin sebagai Robbie, dan Dakota Fanning sebagai Rachel. Film ini menceritakan bagaimana alien mencoba memodifikasi bumi dengan menculik manusia dan menjadikan manusia seperti pupuk penyubur tanaman agar menjadi seperti tempat tinggal mereka. Dan bagaimana juga perjuangan manusia untuk melawan para alien tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Selamat menonton! Film ini dibuka dengan penjelasan bagaimana manusia tidak menyadari bahwa ras makhluk hidup luar angkasa membuat rencana untuk menduduki bumi. Ray Ferry merupakan seorang operator mesin derek yang telah bercerai dan bekerja di sebuah pelabuhan di Brooklyn, New York. Dia tinggal seorang diri di Bayonne, New Jersey. Mantan istrinya yang bernama Mary Ann kemudian mengantarkan anak-anak mereka, putra sulung yang masih remaja bernama Robbie, dan putri bungsu yang berusia 10 tahun bernama Rachel. Mereka tiba di rumah Ray dalam perjalanan untuk mengunjungi orang tua Mary Ann di Boston. Perubahan cuaca yang tidak dapat dijelaskan terjadi, dengan petir yang menyambar beberapa kali di tengah persimpangan dan mengganggu semua aliran listrik. Ray dan beberapa warga setempat melihat lokasi penyambaran petir, di mana sebuah mesin perang berbentuk tripod yang sangat besar muncul ke jalanan dan menggunakan persenjataan untuk menghancurkan daerah tersebut, membuat sebagian warga sempat menjadi abu dan hanya menyisakan pakaian kosong mereka. Ray membawa anak-anaknya mencuri mobil yang baru saja diperbaiki dan pergi ke rumah kosong Mary Ann di tepi New Jersey untuk berlindung. Keesokan paginya, ia menemukan bahwa pesawat Boeing 747 jatuh di jalan. Sebuah tim berita yang mengais-ngais makanan dan mengamati reruntuhan tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa tripod yang menyerang kota-kota besar, termasuk New York, Paris, Washington, DC, dan London, dan memiliki perisai untuk melindungi mereka dari senjata manusia. Mereka juga menjelaskan bahwa tripod yang merupakan makhluk luar angkasa. Mereka juga menjelaskan bahwa pilot tripod yang merupakan makhluk luar angkasa melakukan perjalanan ke bumi melalui petir yang menyambar beberapa kali agar mereka dapat masuk ke dalam tripod yang terkubur di bumi jutaan tahun yang lalu. Ray memutuskan untuk membawa anak-anak ke rumah orang tua Mary Ann di Boston. Ray dan anak-anaknya terpaksa meninggalkan mobil mereka setelah banyak orang yang melihat dan mengerumuni mobil mereka. Mereka kemudian selamat dari serangan tripod yang menyebabkan ferry yang sedang berlayar tenggelam di sungai Hudson. Ketika pertempuran terjadi antara marinir Amerika Serikat dan makhluk luar angkasa, Ray dipaksa untuk memilih antara terpisah dari Rachel yang akan dibawa oleh seorang kakek atau mencegah Robbie untuk bergabung dalam pertarungan. Akhirnya, Ray membiarkan Robbie pergi dengan marinir dan berujung kematian Robbie. Ketika mereka melarikan diri, Ray dan Rachel ditawarkan untuk berlindung di ruang bawah tanah di sebuah rumah pertanian oleh seorang pria bernama Harlan. Ketiganya tetap tidak terdeteksi selama 2 hari. Bahkan saat penyelidikan menggunakan teknologi tripod dan sekelompok makhluk luar angkasa yang turun dari tripod sendiri untuk menjelajahi ruang bawah tanah tersebut. Ray dan Harlan mengetahui bahwa makhluk luar angkasa tersebut mengolah tumbuhan berwarna merah aneh yang dikenal sebagai rumput merah di seluruh lahan dan dengan cepat menyebar.
menutupi pohon dan berjalan ke ruang bawah tanah. Mereka menyimpulkan bahwa makhluk luar angkasa tersebut memodifikasi bumi sama dengan planet tempat tinggal mereka. Keesokan paginya, Harlan mengalami gangguan mental setelah melihat tripod memanen darah dan jaringan manusia untuk menyuburkan rumput merah tersebut. Yakin bahwa jeritan dan amarah Harlan akan membuat makhluk luar angkasa tersebut datang ke lokasi mereka, Ray terpaksa membunuhnya. Tempat persembunyian bawah tanah itu akhirnya diketahui ketika teknologi tripod melihat Ray dan Rachel sedang tidur. Rachel diculik oleh tripod dan Ray membiarkan dirinya diculik juga. Setelah mengambil sabuk granat dari kendaraan militer yang ditinggalkan, Ray dan sejumlah korban penculikan lainnya menggunakan sabuk granat tersebut untuk menghancurkan tripod dari dalam dan membebaskan mereka semua. Ray dan Rachel tiba di Boston yang hancur, di mana mereka menemukan rumput merah tersebut mengerut dan sebagian besar tripod telah jatuh. Ketika tripod aktif muncul, Ray melihat burung-burung mendarat di atasnya, menunjukkan bahwa perisainya telah mati. Ray memberitahu para tentara yang mengawal kerumunan orang yang melarikan diri dan mereka menembaknya dengan peluru kendali anti-tank. Ketika tentara maju menuju tripod yang jatuh, pintu tripod terbuka dan makhluk luar angkasa yang sekarat merangkak keluar sebelum mati. Ray dan Rachel tiba di rumah orang tua Mary Ann, di mana mereka bertemu kembali dengan Mary Ann dan Robbie yang masih hidup. Film ini diakhiri dengan penjelasan bahwa sistem kekebalan makhluk luar angkasa tersebut tidak dapat menangani miliaran mikroba yang tidak terhitung jumlahnya yang menghuni bumi dan bahwa manusia telah mendapatkan hak atas hidup ini berdasarkan kemampuan hidup bersama dengan lingkungannya. Nah, itulah akhir dari alur cerita film kita hari ini. Gimana, seru banget kan? Makanya itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian suka ya. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat aku upload cerita yang baru. Terima kasih dan bye-bye.